Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, kita masih bisa ibadah sekolah Minggu walaupun di rumah masing-masing. Tapi adik-adik harus tetap bersuka cita ya. Yuk, sekarang siapin hatinya. Kita mau beribadah. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk matahari yang bersinar, langit yang cerah, dan udara yang sejuk. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Coba lihat gambarnya. Adik-adik pernah nggak lihat tempat seperti ini? Dekorasi seperti ini? Atau adik-adik pernah nggak ikut mama papa pergi ke sebuah acara yang didekorasi seperti ini? Ini acara apa ya kira-kira? Iya bener, ini dekorasi pernikahan ya. Kalau adik-adik pernah ikut diajak mama papa pergi pesta, pasti kurang lebih dekorasinya seperti ini. Kalau di pesta itu berarti ada yang menikah ya, seorang laki-laki dewasa dengan wanita dewasa. Mereka menikah dan setelah menikah, mereka pasti menginginkan keturunan atau anak. Lalu, ini ceritanya. Ada seorang laki-laki yang di tengah, adik-adik bisa lihat. Itu bernama Pak Elkana. Nah, Pak Elkana ini sudah menikah dan punya istri. Satu bernama Bu Hana, yang kedua lagi bernama Bu Penina. Adik-adik tahu istri pertamanya yaitu Bu Hana, ternyata setelah menikah belum bisa mempunyai anak. Bu Hana belum memiliki anak setelah menikah. Tapi beda dengan Bu Penina. Bu Penina sudah memiliki anak, lihat. Karena itu, Bu Penina selalu saja mengejek Bu Hana. Diledekin karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana pun menjadi sangat sedih. Dia selalu menangis setiap kali dia diledekin dan diejekin bahwa dia belum punya anak. Siapa di sini pernah diledekin? Gimana rasanya adik-adik? Sedih ya, bahkan bisa sampai nangis ya kalau kita diledekin. Perasaan Bu Hana juga demikian. Sampai suatu waktu, Bu Hana akhirnya pergi ke bait suci. Dia lari ke bait suci, dan di sanalah Bu Hana menangis. Bu Hana menangis sambil berdoa. Bu Hana berdoa, dia minta sama Tuhan, Tuhan, berikanlah aku seorang anak laki-laki. Di dalam doanya pun, Bu Hana berjanji bahwa nanti jika Tuhan memberikan dia anak, dia akan memberikan kembali anak itu untuk Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih saat berdoa, hanya bibirnya aja yang gerak-gerak adik-adik. Tapi gak ada suaranya. Saking dia terlalu sedih, dia memohon sama Tuhan. Lalu tiba-tiba datang nih seseorang. Namanya Imam Eli. Imam Eli lihat. Terus dia bingung. Karena dia gak mendengar suara Ibu Hana berdoa. Bu Hana lagi berdoa atau enggak ya? Dia bilang. Kok mulutnya berkomat-kamit, bergerak-gerak, tapi kok gak terdengar suaranya? Lalu Bu Hana pun menghampiri Imam Eli. Dan Imam Eli pun berkata kepada Bu Hana bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Bu Hana. Dan apa yang terjadi adik-adik? 1 tahun kemudian, Bu Hana pun melahirkan anak laki-laki. Dan Bu Hana memberikan namanya Samuel, yang artinya aku minta dari Tuhan.
Adik-adik ingat tadi ceritanya? Saat Bu Hana berdoa meminta sama Tuhan agar memiliki anak laki-laki. Bu Hana sudah berjanji ya, bahwa jika Tuhan memberikannya anak laki-laki, Bu Hana akan memberikannya kembali untuk Tuhan. Dan inilah saatnya. Bu Hana menepati janjinya. Setelah Samuel mulai bertumbuh, Bu Hana langsung memberikan Samuel kepada Imam Eli yang ada di bait suci untuk Tuhan pakai menjadi imam. Siapa yang di sini pernah merasakan perasaan yang dialami Bu Hana? Pernah diledekin, pernah diejek, karena tidak memiliki sesuatu yang sangat berharga, terus kalian diejek. Gak punya mainan misalnya, atau gak punya pulpen, gak punya pensil, terus kalian malah diledekin. Pernah? Terus perasaan adik-adik gimana? Sedih ya? Sedih. Pernah gak berdoa sama Tuhan? Terus minta, Tuhan, aku mau alat tulis yang baru. Aku mau barang ini karena aku butuh. Pernah adik-adik? Dan pernah mengalami bahwa doa adik-adik dijawab oleh Tuhan? Seperti yang terjadi pada Ibu Hana. Bu Hana berdoa kepada Tuhan untuk punya anak laki-laki. Dia selalu datang ke bait suci, berdoa bahkan sambil menangis, mengekspresikan perasaannya. Dan Tuhan mengabulkannya. Tuhan mengingat akan Bu Hana. Setiap kali Bu Hana berdoa, Tuhan ingat. Dan akhirnya pada waktu Tuhan sendiri yang indah dan tepat, Tuhan memberikan Bu Hana anak laki-laki. Doa itu punya kuasa adik-adik. Kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berikan. Seperti yang dilakukan Bu Hana. Selalu berdoa menantikan kehadiran anaknya, dan Tuhan mengingat akan Bu Hana. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik abis ini berdoa. Kita tahu bahwa doa itu punya kuasa. Dalam doa kita, masing-masing, Tuhan akan mengingatnya. Dan Tuhan akan memberikannya. Bu Hana gak pernah jemu-jemu adik-adik untuk berdoa. Bu Hana datang ke bait suci gak cuma sekali adik-adik. Selalu datang dan selalu berdoa. Tidak bosan, tidak malas. Dia selalu minta sama Tuhan. Maka Tuhan mengingat Bu Hana, lalu mengabulkan doanya. Kakak juga mau ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa, karena setiap kali kita berdoa, terus-menerus, tidak malas, tidak bosan, tidak jemu-jemu, Tuhan pasti ingat akan doa kita, dan Tuhan pasti akan memberikannya, mewujudkannya. Adik-adik, mau kan doa bersama kakak? Yuk, biar kiranya firman Tuhan ini selalu menjadi remat setiap hari untuk hidup adik-adik dan juga hidup kakak. Kita mau baca ayat hafalan dulu yuk. Ada di Lukas 18 ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya. Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita selalu berdoa, tidak malas, tidak bosan, tidak jemu-jemu, dan terus-menerus. Yuk, kita mau berdoa. Terutama kita bawa kota dan bangsa kita biar bebas dari pandemi ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar.
seperti Bu Hana yang tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak malas untuk berdoa. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, juga demikian. Kami mau berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami. Biar kiranya Tuhan senantiasa menaungi, memberkati, khususnya sekarang di tengah pandemi COVID. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan semua saudara-saudara kami dan seluruh aspek di bangsa kami. Tuhan, pakai kami setiap hari untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.